Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di metode pengukuran dan analisis proses agroindustri. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang spektrofotometri. Apa yang akan kita bahas adalah apa itu UV spektrofotometri, kemudian bagaimana prinsip dari measurement, transmitan dan absorban, kemudian tentang hukum Lambert-Beer, dan kita akan melihat bagaimana UV spektrofotometri di analytical chemistry dan bagaimana apa desain dan apa alat-alat yang dipakai pada spektrofotometer, aplikasi dan tips untuk mendapatkan akurasi dan precise dari pengukuran. Baiklah, kita mulai dalam slide selanjutnya. Oke, tentang UV spektroskopi, term yang akan kita pakai adalah UV, itu menandakan tentang ultraviolet, kemudian vis adalah visible, dan spektroskopi adalah tentang interaksi antara radiasi dan bahan. Nah, apa yang akan kita lihat, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari, bahwa benda-benda yang kita lihat itu adalah berwarna. Nah, dalam benda yang berwarna itu, secara teorinya, benda yang berwarna misalnya adalah tomat yang ada pada slide yang saya tampilkan, itu merupakan warna dengan warna merah yang kita lihat merupakan warna yang ditransmit ke mata kita. Sedangkan warna yang diterima sebenarnya adalah warna pelangi atau warna putih yang dipantulkan atau yang disebarkan oleh sumber cahaya, yaitu matahari, yang terdiri dari berbagai macam warna dan berbagai macam wavelength. Namun hanya warna tertentu yang ditransmitkan atau yang ditransferkan ke mata kita. Karena beberapa warna lain selain warna merah, itu akan diabsorb atau diserap oleh permukaan dari tomat atau dari benda-benda yang ada yang kita lihat. Seperti juga contohnya adalah mentimun. Mentimun dengan warna hijau. Warna hijau yang kita lihat merupakan warna yang ditransmitkan atau yang ditransfer dari permukaan mentimun tersebut. Sedangkan warna lain, masuk merah, kuning, biru, dan lainnya, diserap dan tidak ditransfer ke mata kita. Sehingga dengan metode transfer warna ini kita dapat mengoperasikan atau menggunakan atau menghitung konsentrasi di dalam suatu larutan. Oke, kita kembali ke dasar dari panjang gelombang, bahwa cahaya adalah sejenis energi yang merambat ke ruang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Maka dapat kita pahami bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat keluar ruang, dan energi ini dapat kita sebut dengan energi radiasi. Nah, dalam gelombang cahaya ini terdapat yang kita sebut adalah jarak, ada yang pendek, ada yang panjang, maka ini dinamakan dengan maksima atau minima. Satu panjang gelombang adalah terdiri dari 2 maksima dan 2 minima. Maka saya ulang lagi bahwa cahaya merupakan energi yang dipancarkan. Nah, oleh karena itu, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap cahaya, setiap warna yang kita lihat merupakan energi yang kita terima oleh mata dan memiliki spektrum yang berbeda. Mulai dari merah, kuning, hijau, biru, memiliki panjang gelombang yang berbeda.
Nah, pada spektroskopi ini kita akan mempelajari tentang penggunaan atau aplikasi dari UV vis atau ultraviolet atau dan visible spektrum. Nah, untuk panjang gelombang dari visible atau cahaya tampak yaitu antara 390 sampai 780 nanometer. Sedangkan untuk visible mulai dari 100 sampai 400 nanometer. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa panjang gelombang dari ultraviolet itu kecil dari 380 sampai 100 nanometer, sedangkan panjang gelombang dari visible atau gelombang cahaya tampak adalah dari 380 nanometer sampai 750 nanometer. Sedangkan di atasnya 800 sampai 2500 merupakan infrared, sampai bahkan sampai 1.015.000 nanometer merupakan infrared, di mana gelombang infrared atau cahaya infrared ini tidak dapat kita lihat langsung dengan mata sendiri. Sedangkan panjang gelombang dari 750 sampai 380 itu dapat kita lihat, di mana 380 sampai 440 adalah gelombang visible dengan cahaya berwarna violet, 440 sampai 500 adalah biru, 500 sampai 580 hijau, 550 sampai 600 adalah kuning, dan 600 sampai 620 adalah orange. Nah, dalam penyerapan cahaya ini, maka dapat kita gunakan atau kita aplikasikan dalam kimia analitik untuk karakterisasi dan penentuan kuantitatif suatu zat. Spektroskopi UV visible ini menggunakan teknik yang didasarkan pada penyerapan cahaya oleh zat yang tidak diketahui atau oleh sampel yang tidak diketahui. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa dari sampel yang tidak diketahui hanya beberapa gelombang cahaya yang dilewatkan. Jadi dari gelombang cahaya tersebut dapat kita ukur dan kita tentukan bahwa dengan penyerapan warna yang spesifik, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat spesifik substans atau komponen yang ada di dalam suatu larutan. Kita lanjut ke prinsip dari pengukuran UV vis spektrofotometri. Nah, dalam alat spektrofotometer UV visible untuk mengukur intensitas cahaya terdapat beberapa bagian, yaitu adalah sumber cahaya, kemudian kuvet, kemudian detektor dan recorder. Nah, kesemua komponen ini memiliki peran penting sehingga kita dapat menggunakan spektrofotometer untuk kualitatif dan kuantitatif. Untuk working principle dari yang pertama adalah untuk blank atau yang sering kita sebut adalah blanko. Untuk blank atau blanko, prinsipnya yang pertama adalah solvent atau larutan yang kita gunakan kemungkinan biasanya adalah air atau alkohol, dimasukkan ke dalam kuvet yang cocok dengan alat. Misalnya ada kuvet yang berbentuk tabung atau kuvet yang berbentuk petak, dan kuvet tersebut harus transparan dan tidak menyerap cahaya. Kemudian sinar atau sumber cahaya yang dipancarkan harus melewati kuvet dengan penuh tanpa ada hambatan. Sehingga kuvet yang bergores atau yang berwarna sebaiknya tidak digunakan. Selanjutnya, intensitas dari cahaya yang ditransmit. Selanjutnya, intensitas dari cahaya yang ditransmitkan atau yang dilewatkan pada berbagai panjang gelombang, kemudian dapat diukur oleh detektor dan disimpan oleh recorder. Ini adalah prinsip dari pengukuran blanko.
Selanjutnya untuk pengukuran dari prinsip dari pengukuran sampel, yang pertama adalah sampel dilarutkan dengan pelarut atau solvent dan dimasukkan ke dalam kuvet. Yang kedua, cahaya yang dikeluarkan dari sumbernya kemudian melewati kuvet yang telah terisi oleh sampel. Dan yang ketiga adalah ketika melalui kuvet, beberapa gelombang cahaya diserap atau diabsorb oleh molekul sampel. Dan yang keempat adalah cahaya yang lepas diukur oleh detektor. Dan yang kelima, intensitas cahaya pada berbagai panjang gelombang dihitung dengan prinsip perbandingan transmitan sampel berbanding dengan blanko. Sehingga rasio ini kemudian dapat disimpan oleh recordernya. Nah, dari prinsip kerja ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu blanko dan sampelnya. Sehingga dalam penghitungan sampel, itu harus ada blanko yang kita jadikan sebagai basis atau perbandingan. Oke, selanjutnya adalah tentang transmitan dan absorban. Oke, kita lanjutkan. Untuk transmitan dan absorban, transmitan adalah banyaknya cahaya yang dapat diteruskan setelah melalui kuvet dan sampel. Nah, transmitan dapat diukur dari perbandingan sampel yang atau cahaya, intensitas cahaya yang dilewatkan per intensitas cahaya dari sumber cahaya. Transmitan memiliki unit yaitu persen. Dari transmitan dapat kita convert menjadi absorban, di mana penghitungan absorban adalah min log transmitan. Untuk absorban, sebenarnya tidak memiliki unit, namun biasanya orang akan menulis adalah AU atau A. Oke, bagaimana perbandingan antara transmitan dan absorban? Dapat kita lihat di dalam slide ini. Untuk transmitan, biasanya orang akan memberikan grafik dari grafik puncaknya adalah arah ke bawah, sedangkan absorban dengan arah ke atas. Nah, dapat kita lihat perbandingannya. Apabila transmitan kita convert menjadi absorban, kita sama-sama akan mendapatkan peak atau puncak yang sama pada wavelength yang sama. Contohnya pada gambar ini adalah transmitan atau absorban dari holmium, maka dengan puncak terbesar yaitu pada 550 dan 450, hal tersebut dapat juga kita jumpai pada absorban, yaitu pada wavelength atau panjang gelombang 550 dan 450. Nah, dari perbandingan absorban dan transmitan ini, kita dapat menghitung dengan memakai hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini adalah penentuan konsentrasi jika kita mendapatkan sebuah atau absorban dari suatu komponen. Nah, bagaimana cara pemakaian hukum Lambert-Beer ini? Apabila kita mengukur absorban suatu substans atau komponen yang kita masukkan ke dalam sebuah kuvet, maka di mana kuvet tersebut memiliki panjang D dan memiliki konsentrasi C. Nah, maka hukum ini adalah absorban sama dengan konsentrasi koefisien atau epsilon dari sampel, kemudian dikali dengan konsentrasi dari sampel, kemudian dikali dengan panjang kuvet. Maka apabila diketahui hanyalah absorban dari sampel, di mana yang ingin kita ketahui adalah konsentrasi dari sampel, kita dapat mengkonvert menjadi konsentrasi sama dengan absorban per epsilon dikali dengan panjang dari kuvet. Oke, dari hukum ini dapat kita lihat bahwa semakin pekat atau semakin tinggi konsentrasi dari sampel, maka akan memberikan absorban yang tinggi atau transmitan yang sedikit. Kemudian semakin panjang dari kuvet akan menghasilkan atau akan menyerap cahaya yang lebih tinggi.
Nah, dalam penghitungan atau aplikasi dari hukum Lambert-Beer ini, kita harus mengingat bahwa absorban yang kita pakai atau absorban yang kita aplikasikan adalah saya ulangi bahwa pengukuran yang optimal untuk memenuhi atau mematuhi hukum Lambert-Beer ini, maka absorbansi harus dalam kisaran linear instrumen. Apa itu kisaran linear instrumen? Di mana garis yang dihasilkan itu merupakan garis lurus. Maka untuk pengukuran yang optimal, kita harus atau konsentrasi atau absorbannya harus berada pada range 0,3 sampai 2,5. Apabila range-nya 0,3, maka kita harus menambah konsentrasinya. Jika absorbannya 0,3, kita harus menambah konsentrasinya. Namun jika absorban yang kita dapatkan adalah 2,5, maka kita harus mengurangkan konsentrasi dari sampel kita. Kita lanjut ke limitation atau kekurangan dari pengukuran atau penggunaan Lambert-Beer law ini. Yang pertama adalah sampel yang memiliki konsentrasi tinggi, maka kita harus menurunkan konsentrasinya. Jadi sarannya adalah gunakan 0,01 molar sebagai konsentrasi tertinggi. Kemudian sampel tidak dapat digunakan sampel yang memiliki kandungan garam tertinggi. Maka oleh karena itu harus dilarutkan dulu, lakukan pengenceran sehingga garamnya dapat didapatkan lebih rendah. Kemudian limitation yang lain adalah interaksi antara molekul menyebabkan linearity-nya, sehingga kita harus melihat apakah sampel yang ada di dalamnya itu terdapat interaksi sesamanya. Kalau iya, kemudian diisolasi dulu. Kalau tidak, kita harus menurunkan konsentrasinya sehingga akan mengurangkan adanya interaksi dan mengurangkan adanya ikatan hidrogen. Yang keempat, kita harus melihat indeks reflektif dari sampel. Indeks ini akan semakin tinggi jika konsentrasi sampel kita bertambah tinggi. Kemudian kita harus lihat apakah reaksi kita terjadi, apakah suatu senyawa kita akan terjadi reaksi kimia di dalamnya. Jika iya, itu akan merubah equilibrium dari reaksi dan akan merubah dari panjang gelombang yang akan kita ukur. Oke, ini merupakan limitation atau hambatan jika kita menggunakan UV phase spectrophotometry. Oke, kita lanjut ke bagaimana penggunaan UV spektroskopi dalam analytical chemistry. Nah, kita harus lihat kenapa kita mengukur suatu konsentrasi menggunakan UV phase. Yang pertama alasannya adalah dengan menggunakan UV phase spectrophotometry itu dengan alat yang sederhana kita dapat menunjukkan keberadaan sampel. Bahkan kita bisa mendeteksi spesifik komponnya dan mendeteksi apakah itu benar suatu substan yang spesifik. Contohnya adalah kemurnian dari solvent dapat dicek menggunakan UV phase spectrophotometry. Yang kedua adalah puncak absorpsi dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi dari sampel yang diukur. Dapat kita lihat pada gambar biru, kuning, biru muda, merah, dan hijau merupakan perbedaan konsentrasi, di mana dari perbedaan konsentrasi kita dapat melihat bahwa terjadi perbedaan absorban. Yang ketiga, UV phase dapat diaplikasikan di banyak segmen seperti food, water testing, pharmaceutical, chemical, and biotech industry. Yang keempat, posisi puncak dari spektrum dapat menginformasikan struktur molekul dari sampel. Contohnya, jika kita melihat spektrum dari CO, akan berbeda jika kita lihat spektrum dari C, ikatan rangkap C. Untuk yang kelima, UV phase dapat menghitung physical properties dari sampel seperti dapat menghitung melting point dari protein dan dapat menghitung boiling point dari berbagai macam substansi. Oke, saya lanjutkan sebentar.
Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, kayaknya ada kendala dari internet. Yang keenam adalah dapat memberikan informasi mikroskopik dari molekul sampel. Contohnya adalah spektrum akan melebar jika terjadi pengotor di dalam suatu sampel. Nah, kita lanjutkan untuk penggunaan dari UV spektrofotometri dalam kualitatif analisis. Nah, kita lanjutkan bahwa dalam penggunaan UV-VIS ini dapat kita gunakan juga untuk kualitatif analisis. Dalam analisis kualitatif dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi apakah analit tersebut murni dan tidak mengalami dekomposisi. Misalnya, teknik ini digunakan untuk pengendalian kualitas raw material yang masuk dan untuk memeriksa pemurnian senyawa yang relevan secara biologis seperti asam nukleat, DNA, dan RNA. Nah, selain itu, titik nilai dari DNA dapat ditentukan dengan merecord spektrum UV-VIS pada temperatur yang berbeda. Sebagai contoh, pada UV-VIS di gambar itu spektrum klorofil ditunjukkan di bawah, bahwa molekul yang bertanggung jawab atas warna hijau dan pada daun dan rumput secara khas memiliki pita serapan yang kuat di daerah ungu, biru, dan merah seperti spektrum UV-VIS yang ada pada gambar. Nah, untuk contoh kedua, spektrum absorpsi dapat kita lihat pada spektrum absorpsi beta karoten yang diberikan pada gambar sebagai fungsi panjang gelombang. Beta karoten merupakan pigmen alami yang ada pada wortel dan labu dan lain-lain yang memiliki warna merah jingga yang kuat yang terdapat yang dicirikan oleh pita serapan tunggal luas dan kuat di daerah biru ungu. Nah, menurut basisnya bahwa larutan ini menunjukkan puncak atau bahu pada wavelength sekitar 427 nanometer. Kemudian penyerapan maksimumnya pada wavelength 455 nanometer dan penyerapan maksimum kedua yaitu pada wavelength 483 nanometer. Sedangkan rasio absorbansinya dapat kita lihat berada di antara 455 dan 483 dan berada pada rasio 1,14 dan 1,18. Nah, dari rasio ini memungkinkan kita mengidentifikasi yang jelas dari beta karoten sebagai molekul yang ada di dalam larutan. Jadi, apabila ada beta karoten dalam satu larutan, kita dapat mengukur panjang gelombangnya dari kita ukur secara scanning, kemudian kita dapat ukur rasio absorbansi dari panjang gelombang yang pertama dan panjang gelombang kedua. Maka kita dapat menggunakan UV-VIS ini sebagai kualitatif analisis. Nah, untuk kuantitatif analisis, UV-VIS ini dapat kita gunakan dari berbagai macam aplikasi. Yang pertama untuk konsentrasi determination, untuk analitnya bisa itu atau parameter yang bisa itu metal, iron, copper atau nickel, bisa anorganic ion atau chemical oxygen demand atau COD. Di mana market segmentnya itu pharmaceutical, water testing, food beverage, dan electroplating. Bisa juga untuk monitoring analit konsentrasi versus waktu, yaitu dengan kinetic enzim, dan juga bisa untuk melihat psikochemical dari parameter seperti asam, disosiasi asam, dan kompleks formasi dari konstan dan disolusi tes. Ini untuk penggunaan pharmaceutical dan research yang ada di laboratorium. Nah, untuk contoh dari kualitatif analisisnya itu yang pertama adalah kita melakukan kalibrasi dari standar atau line calibration. Untuk line calibration ini, yang pertama kita melakukan sebaran atau menyiapkan larutan standar dengan berbagai macam konsentrasi. Dari berbagai macam konsentrasi ini, contohnya ada 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa larutan standar ini memiliki perbandingan yang sama. 0,02 ke 0,04 adalah bedanya adalah 0,02. Begitu juga 0,04 sampai 0,06, bedanya adalah 0,02. Jadi kita berikan buat larutan standar dengan perbandingan yang sama, kemudian kita ukur absorbansinya. Kemudian setelah kita ukur absorbansinya, kita akan mendapatkan perbandingan antara absorban dan konsentrasi, sehingga kita akan mendapatkan kita bikin garis linear, kemudian kita akan mendapatkan formulanya untuk
Sehingga dalam formula tersebut kita dapat menentukan jika pada absorban tertentu untuk analit yang kita hitung menunjukkan konsentrasi tertentu dari analit tersebut. Untuk cara penggunaannya akan saya sampaikan setelah slide ini. Oke, kita lanjutkan komponen-komponen yang ada di spektrofotometer atau spektrometer desainnya. Oke, apa aja komponen yang ada di spektrofotometer? Yang pertama adalah sumber cahaya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah xenon atau gabungan dari dua sumber cahaya, atau tungsten atau deuterium. Yang kedua komponennya adalah sample holder atau cuvette. Biasanya berbahan dasar quartz, akrilik atau borosilikat. Yang ketiga adalah untuk dispersion element, biasanya adalah prisma yang berasal dari quartz. Yang keempat adalah detektor. Dan setelah detektor biasanya adalah recorder. Nah, tips untuk cuvette. Cuvette biasanya berbentuk petak atau tabung. Kemudian cuvette itu akan berbeda, jenis cuvette akan berbeda untuk setiap pengukuran. Untuk pengukuran dalam spektrum visible, kita menggunakan cuvette berbentuk gelas. Sedangkan untuk pengukuran untuk UV, kita harus menggunakan cuvette berbahan quartz. Kemudian untuk IR spektrum, kita menggunakan cuvette NaCl dan KBr. Nah, cuvette ini harus bersih, bebas dari impurity, sehingga akan mengurangi error dari pengukuran. Nah, untuk spektrofotometer sendiri terdapat dua jenis, yaitu scanning spektrometer dan array spektrofotometer. Nah, perbedaan dari keduanya ini adalah dari sumber cahaya, pemecahan sumber cahaya. Untuk scanning fotometer, sumber cahaya yang digunakan itu dipisahkan terlebih dahulu baru masuk ke dalam cuvette. Sedangkan untuk array spektrofotometer, sumber cahayanya dimasukkan langsung semua sumber cahaya ke dalam cuvette. Sedangkan untuk pengukurannya nanti di-record adalah masing-masing dari gelombang atau sumber cahayanya. Jadi tidak dipisah terlebih dahulu baru dihitung. Nah, untuk kelemahannya masing-masing, untuk scanning ini akan memakan waktu dari pemutar atau exit speed ini. Sedangkan untuk array ini dia akan lebih cepat karena mereka hanya merecord semua dari wavelength yang dijatuhkan pada recorder. Jadi dari kedua ini, array spektrofotometer akan lebih cepat dibandingkan dengan scanning spektrofotometer. Namun pada array spektrofotometer ini akan menghasilkan perbandingan sample to noise ratio akan lebih besar dibandingkan dengan scanning spektrofotometer. Nah, untuk jenis dari sumber cahayanya dapat kita bagi menjadi dua, yaitu single beam configuration dan double beam configuration. Untuk single beam configuration, nah untuk single beam configuration ini, cuvette yang dipakai hanya pada satu kali percobaan. Tapi pada double beam configuration kita dapat memasukkan dua cuvette langsung pada dalam alat, di mana satu cuvette adalah blanco dan satu cuvette-nya adalah sampel. Sehingga kita dalam penggunaan double beam ini kita dapat tidak perlu membuat zero atau menolkan atau menstandarkan dari alatnya, karena kita sudah ada cuvette standar atau blank di dalam UV vis-nya. Nah, untuk jenis lainnya adalah microvolume UV vis spektroskopi ini. Untuk jenis ini kita gunakan sangat sedikit volume, bahkan sampai 0,1 mikroliter. Hanya dengan satu tetes kita dapat menentukan konsentrasi dari analitnya. Spektrofotometer ini biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi dari DNA, di mana DNA tersebut merupakan sampel yang sangat terbatas.
Kita lanjut ke penggunaan dari UV-Vis spektroskopi atau spektrofotometer. Nah, apa aja penggunaannya? Yang pertama adalah untuk mengukur konsentrasi. Bagaimana caranya? Kita yang pertama harus menyiapkan dari sampel, prepare the sample, kemudian kita lakukan standar series dari solution, atau kita berikan atau siapkan standar dengan berbagai macam konsentrasi untuk kita hitung. Kemudian kita set spektro dalam atau ke panjang gelombang alfa maksimumnya. Misalnya kita ingin mengukur tadi adalah karoten, kita tahu karoten itu pada 360, maka kita set panjang gelombang dari spektrofotometernya adalah 360. Kemudian kita measure the absorption-nya dari yang pertama dari standar, kemudian baru dengan analit. Kemudian kita dapat membandingkan antara standar dan analit yang akan kita tentukan. Fungsi yang kedua adalah mendeteksi dari impurities atau hal substance yang tidak kita inginkan. Contohnya pada gambar, yang di atas adalah standar PCM, yang di bawah adalah PCM dengan impurity atau pengotor. Dapat kita lihat perbedaan dari bentuk wavelength-nya atau panjang absorbannya. Dapat kita lihat perbedaan pada 400 sampai 1000, di mana pada impurity terdapat berapa absorban, sedangkan pada standarnya tidak dapat. Maka di sini dapat kita artikan bahwa dengan menggunakan UV-Vis dapat kita ketahui ada impurity atau tidak. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk penentuan struktur organik. Nah, di sini UV-Vis dapat menentukan struktur organik dari suatu molekul, di mana setiap molekul organik itu akan berbeda panjang gelombang atau lambda maksimum dan juga berbeda bentukan absorbannya. Nah, dapat kita lihat di sini, di mana warna pink, hijau, dan biru memiliki bentukan atau karakteristik absorban yang berbeda, sehingga penggunaan UV-Vis spektrofotometer dapat digunakan untuk penentuan struktur organik dari suatu substansi. Selanjutnya, UV-Vis ini dapat kita gunakan untuk menghitung kinetik dari reaksi kimia. Nah, kita dapat ketahui bahwa suatu reaksi kimia menghasilkan produk, dan produk tersebut menghasilkan dapat kita hitung berapa lama dan berapa yang dibutuhkan dari kinetika reaksinya. Maka dengan menggunakan UV-Vis ini kita dapat menghitung kinetika reaksi dari suatu senyawa kimia. Nah, perubahan kinetika reaksi ini akan membuat perubahan pada absorban, sehingga dapat kita lihat pada absorbannya. Oke, fungsi selanjutnya adalah penentuan fungsional grup dari senyawa. Dapat kita lihat adalah perbedaan antara benzen dan toluene, di mana perbedaannya hanya pada gugus fungsi CH3 yang melekat pada siklik benzen. Nah, dengan adanya siklik CH3 ini akan membuat bahu pada sekitar 268 nanometer. Kita lihat perbedaannya dengan benzen dan toluene, di mana benzen tidak memiliki bahu, sedangkan toluene memiliki bahu, sehingga UV-Vis ini spektrofotometer ini dapat menentukan fungsional grup dari senyawanya. Oke, fungsi selanjutnya adalah dapat menentukan molecular weight atau berat molekul dari senyawa yang kita ukur. Dapat kita lihat lambda maksimum kalau di sini kita gunakan adalah lambda maksimum, sedangkan yang tadi untuk menentukan struktur ini yang kita gunakan adalah bentukan dari absorbansinya. Sedangkan pada molecular weight ini dapat kita lihat dari lambda maksimum dari substansinya. Kalau kita lihat perbedaannya, lambda maksimum dari pink, hijau, dan biru itu berbeda, sehingga dapat kita simpulkan perbedaan ini menghasilkan molecular weight yang berbeda. Oke, apa tips dari penggunaan UV-Vis spektrofotometer ini? Yang pertama untuk kuvet. Selalu gunakan kuvet yang sama untuk pengukuran blanko dan sampel. Jadi, dengan gunakan
satu kuvet A untuk pengukuran blanko, sedangkan kuvet B untuk pengukuran sampel yang lain. Jadi gunakan kuvet yang sama untuk semua pengukuran pada waktu tersebut. Gunakan kuvet yang sama. Yang kedua, selalu bersihkan kuvet sebelum pemakaian. Jangan gunakan kuvet yang kotor. Cara membersihkan kuvet adalah alirkan menggunakan distill water lebih dari 3 kali. Jangan menggunakan bersihkan menggunakan kuas atau brush. Yang ketiga, gunakan quartz untuk UV spektrum, sedangkan glass untuk visible. Selanjutnya adalah simpan kuvet di tempat yang aman dengan arah yang sama untuk setiap penyimpanan. Biasanya itu digunakan adalah kotak, ada kotak yang berisi gabus, sehingga selalu simpan pada arah yang sama dan pada tempat yang sama, sehingga itu kuvetnya aman. Oke, saya lanjutkan. Tips selanjutnya adalah dalam solvent. Untuk solvent, tipsnya adalah yang pertama, pilihlah solvent yang transparan dan tidak menyerap cahaya. Oke, pilihlah solvent yang transparan dan tidak menyerap cahaya. Yang kedua, perhatikan rentang absorban dari solvent karena ada beberapa solvent tersebut tidak cocok pada rentang tertentu. Nah, contohnya pada nomor 3 ini, aseton tidak cocok berada di bawah 329. Benzen tidak cocok berada di bawah 278 nanometer. Dimetil formamid tidak cocok di bawah 267 nanometer, etanol tidak cocok di bawah 205 nanometer, toluen 285 nanometer, dan air tidak cocok di bawah 180 nanometer. Jadi perhatikan rentang absorban termasuk batas bawah dari absorban solvent. Yang keempat, perhatikan interaksi antara molekul dan solvent. Usahakan tidak ada interaksi antara molekul dan solvent. Nah, biasanya molekul polar akan berinteraksi dengan solvent yang polar. Contohnya di sini adalah antara etanol dan isooktan. Di mana yang merah adalah isooktan dan etanol adalah yang biru. Coba kita lihat, hampir kedua substan ini memiliki lambda maksimum yang hampir sama. Yang kita lihat adalah lambda maksimum ya, namun absorbannya akan berbeda. Oke, jadi untuk solvent tolong diperhatikan dalam pemilihannya. Yang keempat, dalam penggunaan sampel, untuk sampel konsentrasi, hindari serapan atau absorban yang besar dari 2,5 absorban dan serapan yang sangat kecil di bawah 0,3 absorban. Yang hal ini akan mengakibatkan ketidaklinearan dari pengukuran. Namun pada alat yang terbaru, di atas 2,5 absorban itu dia tidak akan membaca atau dia akan akan menampilkan display x, sedangkan di bawah 0,3 dia akan juga menampilkan display x. Namun jika teman-teman menggunakan mesin yang agak lama, jadi ingat jangan memasukkan absorban di atas 2,5 atau di bawah 0,3. Yang selanjutnya adalah gunakan non-interacting solvent. Seperti yang tadi, jangan gunakan solvent yang berinteraksi dengan sampel. Yang ketiga, gunakan analit yang memiliki konsentrasi yang rendah. Karena dengan konsentrasi tinggi itu akan meningkatkan interaksi antara analit dan akan merubah panjang gelombang atau lambda maksimum dari yang akan kita ukur. Jadi gunakan analit yang memiliki konsentrasi yang rendah. Kemudian dalam pemilihan panjang gelombang atau lambda maksimum, itu selalu gunakan panjang gelombang atau lambda maksimumnya dari substan tersebut. Jangan gunakan dalam pengukurannya, misalnya kita melakukan pengukuran secara kualitatif atau kuantitatif, gunakan panjang gelombang maksimumnya. Kita mengukur misalnya beta-karoten 360, gunakan 360 sebagai panjang gelombang maksimumnya. Jangan gunakan di bawahnya, karena apabila kita menggunakan di dindingnya, seperti kita contoh adalah substan A adalah di wavelength yang X, sedangkan untuk substan B adalah di Y. Kita gunakan di Y misalnya. Itu misalnya
kita gunakan pada wavelength yang di dinding atau masih tidak di puncaknya atau masih di daerah mau mendekati puncak. Pada hal tersebut, dia pada absorban tertentu akan mengalami flat. Sedangkan pada titik puncaknya dia akan selalu linear dengan perbandingan konsentrasi dan absorbannya. Jadi gunakan panjang gelombang atau lambda maksimum setiap pengukuran UV spektrofotometer. Selanjutnya untuk pengukuran mixer atau campuran, kita dapat mengukur panjang konsentrasi atau secara kualitatif dari mixer karena setiap substan atau analit itu akan berbeda karakteristik panjang gelombangnya. Jadi campuran tersebut dapat diukur konsentrasinya secara kuantitatif karena berbeda komponen dan akan berbeda lambda maksimumnya. Caranya adalah lakukan pengukuran secara individu. Misalnya campuran antara beta-karoten dan alkaloid. Maka lakukan dulu pengukuran beta-karoten, kemudian baru melakukan pengukuran alkaloid. Nah, selanjutnya, untuk kesimpulan, maka dapat kita simpulkan bahwa UV vis spektrofotometer ini merupakan alat yang sangat sederhana, hanya menggunakan kuvet dan sebuah mesin, maka kita dapat mengukur konsentrasi dari analit yang ada dalam larutan. Kita sudah membahas bagaimana apa itu, kita bahas dari depan, apa itu gelombang, bagaimana cahaya dapat kita tangkap, kemudian bagaimana spektrum dari UV dan visible, kemudian bagaimana penyerapan cahaya oleh mata, dan apa aja komponennya, ada 4 komponen, dan ada 2 prinsipal dari pekerjaannya, yaitu penyiapan belangko dan melakukan, yang kedua adalah melakukan pengukuran pada sampel. Selanjutnya, transmitan dapat kita convert menjadi absorban, di mana absorban sama dengan min log transmitan. Nah, untuk absorban dan transmitan ini pada mesin terbaru, kita dapat menekan langsung ada tombolnya, convert dari transmitan ke absorban. Jadi kita tidak perlu melakukan penghitungan lagi, tapi dapat kita langsung kita tekan. Namun pada mesin yang lama, biasanya mereka akan memberikan display yaitu transmitan. Maka kita harus jika kita menginginkan absorban, maka kita harus mengukur secara manual. Kemudian kita tadi dapat juga melihat hubungan antara transmitan dan absorban, di mana bentukan dari grafiknya hampir sama, panjang puncaknya merupakan di panjang gelombang yang sama, dan dari Lambert-Beer law atau hukum Lambert-Beer kita dapat menentukan konsentrasi jika kita mendapatkan absorban, atau kita dapat mengukur absorbannya suatu sampel jika kita mengetahui konsentrasi sampel tersebut. Nah, untuk pengukuran suatu sampel kita harus mengukur dalam range-nya itu 0,3 absorban sampai 2,5 absorban. Kemudian limitasinya apa? Kita sudah bahas. Kemudian kenapa kita menggunakan UV vis? Kita sudah bahas. Terutama adalah untuk menunjukkan keberadaan sampel secara kualitatif dan kuantitatif juga bisa kita gunakan. Untuk kuantitatifnya adalah seperti ini. Nah, tadi saya janji bagaimana kita menggunakan Excel untuk pengukuran. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, misalnya begini. Teman-teman dapat melihat bahwa di sini kita mendapatkan, tadi kita menyiapkan larutan dari 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, dan 0,12. Nah, dari masing-masing larutan ini,
kita masukkan ke dalam kuvert, kemudian kita ukur absorbannya. Maka kita mendapatkan absorban 0,053, 0,96, 1,024, 1,642, 2,043, dan 2,25. Nah, dari ini kita akan dapat membuat kurva kalibrasinya atau kurva regresinya. Adalah dengan cara kurva regresi dari perbandingan larutan standar dan absorban ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan bahwa kenapa kita menggunakan kurva regresi, karena dengan meningkatnya konsentrasi dari larutan itu akan meningkatkan juga absorban dari sampel. Itulah Lambert-Beer law tadi. Nah, bagaimana caranya kita menentukan kurva regresinya? Yang pertama, kita insert scatter. Oke, kemudian kita select data. Kita add bagian X-nya adalah konsentrasi, sedangkan bagian Y-nya adalah absorban. Oke. Maka kita dapatkan. Nah, sebelumnya bagaimana syaratnya adalah kita lakukan pelabelan. Labelnya kita buat masing-masing. Dan labelnya ini adalah konsentrasi miligram per mililiter. Nah, sedangkan untuk yang satunya adalah ini adalah absorbance. Oke, nah ini kita buat dulu desainnya, kita berikan garis. Oke, nggak perlu. Nah, untuk mendapatkan kurva regresinya, maka di sini kita pilih adalah more trend line option. Kita gunakan linear trend line karena kita kuncinya adalah semakin tinggi konsentrasi maka akan semakin tinggi absorbannya. Kemudian kita klik display equation dan display R square-nya. Nah, di sini akan kita mendapatkan R square dan formulanya. R square menandakan semakin mendekati 1, berarti ini 0,99, berarti menandakan titik perbandingan antara konsentrasi dan absorban itu hampir mendekati garis lurus. Sedangkan kalau menjauhi 1, maka titik perbandingan antara absorban dan konsentrasi larutan menandakan tidak mendekati garis lurus, atau konsentrasi semakin tinggi sedangkan absorbannya mungkin berbeda-beda. Nah, dari sini kita dapat menentukan, misalnya kita mengukur suatu analit. Misalnya analitnya memberikan konsentrasi adalah 1 misalnya. Nah, berapa misalnya absorbannya adalah 1. Berapa konsentrasi? Maka kita dapat menggunakan formulanya. Konsentrasinya adalah, di sini formulanya adalah Y sama dengan 17,781 X ditambah 0,1898. Nah, tadi sudah diketahui absorbannya. Sekarang kita menentukan konsentrasinya. Maka kita dapat memasukkan formulanya, di mana konsentrasi tersebut di sini adalah X. Maka X sama dengan dalam kurung Y dikurang 0,1898 tutup kurung dibagi dengan 17,781. Oke, jadi di sini jika absorbannya adalah 1, maka konsentrasi dari larutan yang kita hitung adalah 0,045 mg per mililiter. Sekarang,
Jika absorbannya adalah 2, berapa konsentrasinya? Adalah 0,1. Jadi di sini, jika 2 di sini akan berada kayak ini aja. Jika 2, maka akan berada pada konsentrasi 1. Oke. Nah, begitu juga gimana kalau 2,2 absorbannya, maka konsentrasinya adalah 0,11. Nah, dari sini hukum Lambert-Beer ini dapat kita pakai untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa yang kita ukur dari absorban standarnya. Oke, dari absorban standarnya. Nah, begitulah cara penggunaan dari Excel. Teman-teman dapat mengulang lagi. Silakan ulang videonya. Oke, saya rasa sekian. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan diulang lagi videonya. Nanti kalau masih tidak mengerti, nanti kita akan bahas di pertemuan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.